komposisinya harus seperti apa, Bung? Peran-peran apa Ya, saja yang harus kita lihat dikurangi? bahwa dengan keluarnya Alex Fulalo, kemudian Firman Utina digeser di kanan. Tetapi kita lihat Firman Utina juga bisa bertindak sebagai gelandang. Dan dia bahkan dari second line muncul dari belakang. Sama juga dengan, tapi dari Agus Indarto kita lihat bahwa Haris Yulianto ini bergeser ke lapangan tengah. Untuk bagaimana bertindak sebagai libero. Sehingga di sisi kanan daripada Haris ini cukup berbahaya di sini. Baik, Apalagi si Ortisan biasa terlalu jauh ke depan. baik Bung Sam, dan kita segera bergabung melihat pertandingan. Ini dia Ismet Sofyan, gelandang kanan dari Persija. Batom Roger masih miliak-liuk dia. Lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Errol FX Iba. Buang jauh ke depan. Haris Yulianto. Hampir-hampir saja umpannya diserobot. Sebuah putusan, sebuah umpan yang sekali lagi barangkali Sangat tanggung ya. Ya, barangkali karena faktor kelelahan juga, Ya. Bung. Sehingga akurasi sudah tidak. Kita lihat dalam tayangan ulang, hampir saja Zainuri menerobos bola tanggung tadi. Lemparan ke dalam oleh Ortisan Salosa. Francis Yonga, pemain yang masuk di penghujung babak kedua tadi. Errol Iba, pendek saja kepada Firman Utina, dan Saya bola rasa dibuang keluar karena Ortisan mengalami perlu membutuhkan perawatan medis untuk kakinya. Wasit Jajat Sudrajat mempersilakannya untuk keluar. Kecenderungannya jika ketika memasuki babak perpanjangan waktu dengan 10 pemain, pressing berkurang, Bung. ya, kita lihat Arema juga dalam hal penerapan di babak kedua ini, dia hanya memakai satu di depan. Ya. Dan saya lihat, ya dia kecenderungannya berkeinginan mungkin adu penalti dia. Di babak kedua, kita lihat Gentut Doni sudah masuk, Bung. Ada Zainuri. Di kubu Arema Malang. Bola kembali dibuang keluar. Bur, saya kira masalah untuk Persija Jakarta juga, Bang Sam. Ya, Kita saksikan tadi. saya rasa pergantian sudah. Ortisan Salosa. Terpincang-pincang dia. Dan Kelihatan cukup parah ini. ya, setelah benturan tadi dengan Jainuri. Masih ada satu pemain lagi yang dipersiapkan untuk masuk, yaitu Dedi Sutrisno. Ini pemain muda, Bur. Ya, Ya, kita saksikan di big screen, Bung Sam. Bagaimana profil singkat dari seorang Dedi Sutrisno. Pemain yang tadi baru saja memasuki lapangan. menggantikan Ortisan Salosa yang ditandu keluar. Dan ini juga kesempatan buat pemain-pemain muda bisa muncul ya. Ya, saya kira juga menjadi satu keuntungan tersendiri, saya kira, Bung, Ya. di tengah stamina yang terkuras, ada darah baru masuk. Ya. Kemudian pemain juga ini sebagai penunjang, dia bisa juga mendapatkan pengalaman bermain di final. Lagi-lagi Saya Kita melihat lihat beberapa kali akurasi sudah. akurasi seorang Haris Yulianto. Sudah habis sekali tampaknya, Bur. Haris Yulianto. Cukup berbahaya.
Saya kira sama-sama melelahkan, memang cuma di sini saya kira tinggal adu cerdik saya kira Bung untuk memanfaatkan setiap jengkal kesempatan Bung. Tidak. Kita saksikan Bung Sam, ekspresi seorang Benny Dolo. Benny Dolo. Serius sekali Bur. Ya. Sayang belum terlihat wajah Arkan Yuri seperti apa kira-kira. Ini dia serangan kembali oleh Arema dengan sisa tenaga. Oh, baik sekali Firman Utina. Firman Utina. Luar biasa. Luar biasa. Benar-benar menjadi seorang bintang Firman Utina Bung pada partai Punya inisiatif final yang Copa. sangat bagus Yap. ya. Hat-trick Bung. Hat-trick benar. Ya inilah ekspresi dari Aremania menyambut gol dari Firman Utina di perpanjangan waktu pertama atau 15 menit pertama. Mendapat pelukan erat sekali dari Franco Hita. Ya karena Franco memang tadi yang memberikan assist. Ya, Umpan terobosan kita saksikan dalam tayangan ulang. dia tuh begitu berani muncul. Dan ini juga tidak lepas dari faktor Kondisi kelelahan fisik ya. yang dialami lini Tapi belakang dari yang kita harus Persija. acungi jempol, Firman Utina punya fisik yang sangat prima. Dan juga yang Bung Sam maksud dengan inisiatif seperti inilah Inisiatifnya, sebuah ya. inisiatif Bung. Ya. Seorang pemain bintang kalau tidak punya inisiatif, Dan itu ditunjukkan oleh Firman Utina Ya. bahkan sampai 3 kali dalam pertandingan ini. Hamka. Sisa-sisa waktu. Oh. Satu upaya tadi Bur. Spekulasi di sisa-sisa tenaga. Hamka Hamzah ya ini melepaskan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Ya inilah Hamka Hamzah. dan harapan tentunya pasti dari pendukung Arema ini, pemain-pemain Arema jangan lengah lagi di dalam hal bagaimana mempertahankan kemenangan. Ya. Kembali tadi gol Firman Utina tercipta di menit ke-6 babak perpanjangan waktu. Sehingga Arema kembali unggul 4-3. Persija mencoba memulai lagi serangannya, mengejar ketinggalan. Enal. Masih Enal. Ya, yang Terjatuh. menarik Bur dan juga pemirsa di rumah perlu diinformasikan dalam technical meeting kemarin disebutkan bahwa pertandingan menggunakan sistem silver goal Bung. Ya, Silver goal klasik saya kira di mana kedua tim tetap harus melanjutkan pertandingan 2 kali 15 menit tuntas Bung. Meskipun terjadi gol tadi sebentar kita saksikan. Crossing tadi. Oh sayang sekali Dedi Sutrisno. Gagal tadi upaya dari Persija untuk membalas ketertinggalan. Sunar Sulaiman menguasai bola. Cukup Masih ada berbahaya. peluang untuk Persija Bur. Franco Hita ditabrak saja tadi. Satu pemain lagi bersiap masuk sepertinya. Marten Tau. Siapa yang akan digantikannya? Ini dia Franco Hita yang bertabrakan dengan Haris Yulianto tadi. Sehingga perlu mendapatkan perawatan. Dan Tandu kembali memasuki lapangan. Apakah Marten Tau yang akan masuk menggantikannya? Warsidi tampaknya Bur. Oh Franco Hita sorry. Franco Hita harus ditanduk keluar. Bung Sam kalau seperti apa yang saya singgung tadi bahwa pertandingan perpanjangan waktu menggunakan silver goal 2 kali 15 menit tuntas Bung. Artinya berapapun skor yang terjadi tetap pertandingan harus dilanjutkan. Artinya peluang tetap masih terbuka untuk Persija Bung. Nah bagaimana Anda melihat kemungkinan ini bisa terjadi paling tidak akhirnya adalah adu penalti. Ya kita lihat ya bahwa gol-gol yang tercipta ini adalah inisiatif daripada pemain-pemain itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat ketinggalan-ketinggalan yang terjadi di babak pertama dan kedua itu selalu bisa disamakan.
Nah, disamakan ini karena pemain-pemain yang sudah unggul itu kadang-kala lengah setelah dia sudah unggul dalam skor. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan Arema ini mampu untuk bagaimana mempertahankan. Nah, sehingga kejadian-kejadian bagaimana menjaga orang, bagaimana menjaga daerah, Ya. kemudian konsentrasi terhadap bagaimana bertahan dan bagaimana keluar kita menyerang itu benar-benar harus diterapkan. Sehingga nanti kejadian-kejadian yang kita lihat bahwa selalu disamakan itu bisa terhindar. Ya, sementara perpanjangan waktu 15 menit pertama sudah memasuki menit ke-10. Arema masih unggul keseluruhan 4-3. Francis Yonga. Ismet Sofyan. Masih ada Errol di sana. Ya, Francis Yonga kini mengawali serangan bagi Arema. Cukup berbahaya. Lagi. Firman Utina di dalam kotak penalti. Memberikan umpan pendek. Shooting. Membentur Dedi Sutrisno tadi. Tendangan kaki kiri dari Martin Tau. Kita lihat Bung, hampir tidak bergerak Bung. Haris Yulianto Bung. Oh, sementara Hamka Hamzah, kita saksikan. 3 pemain menghadang. Hamka Hamzah. Masih ada Kurniawan di sana, namun kita saksikan. Dia sudah punya inisiatif, tapi dia tidak ditunjang dengan stamina yang bagus. Ya, saudara, dan di perpanjangan waktu babak yang pertama ini kedudukan sementara 3-4 untuk keunggulan Arema. Dan bagi Anda yang menyaksikan pertandingan ini melalui layar Sport TV 7, kami terpaksa harus menghentikan pertandingan sampai di sini. Namun pertandingan seterusnya masih akan dilanjutkan dan bisa disaksikan di layar Antv. Di satu sisi Bung Sam, saya melihat, atau kalau saya boleh jujur, saya cukup salut dengan kebugaran fisik para pemain Arema, Bung. Ya, Ya, kita lihat bagaimana mereka masih begitu mobile, Bung. Memberikan umpan begitu panjang maupun umpan pendek 1-2. ya, dan punya akselerasi yang masih seperti di babak pertama ya. Yap. Saya kira hanya kesalahan sendiri yang membuat mereka Ya. mungkin bisa disamakan kembali oleh Persija, Bung. Iya, benar sekali ya. Sementara kita saksikan begitu luar biasa perjuangan dari Hamka Hamzah. Bung. Hamka ya. Seorang Ya. stopper. Nanti ketinggalan baru dia mempunyai inisiatif. Kita lihat mulai dari babak pertama, dia tidak pernah lakukan seperti ini. Kenapa? Karena tidak ditunjang juga dengan fisik yang bagus. Kita lihat para pemain Arema hampir tidak menyisakan pemainnya di Yap. wilayah Semua masuk ke dalam kotak Persija penalti. Jakarta. Kita lihat Haris Semua Yulianto sudah pemain ke depan masuk dalam juga. kotak penalti. Ya, sudah dilakukan tadi. Sayang sekali. Masih bisa dikuasai Agus Supriyato tadi. Lemparan ke dalam untuk Persija. Ya, Ini para dia. pemain cadangan Persija, Bur. Ya, wajah-wajah yang sejauh ini masih Ya. muram, Bung. Hendro Kartiko dan pemain muda Nur Iksan tadi. Kembali di dalam kotak penalti. Satu peluang Persija Jakarta menekan. Kurniawan Yulianto kembali gagal. Ada Francis Yonga di sana. Serangan balik. Apa yang terjadi? Handsball tampaknya.
Oh, Agaknya Yap. babak perpanjangan waktu yang pertama sudah berakhir, Firman. Jajat Sudrajat kita saksikan. Langsung memberikan instruksi kepada pemain kedua tim untuk bertukar posisi. Dan tidak ada jeda yang terlalu panjang untuk diteruskan hingga ke babak kedua perpanjangan waktu, Firman ya. Anda sebagai mantan pelatih Bung Syam, di posisi seperti sekarang ini, kalau Anda sebagai seorang Benny Dolo, strategi apa yang akan Anda terapkan di sisa 15 menit terakhir, Bung? Nah, Dalam posisi unggul. dalam posisi unggul tentunya yang paling penting di sini adalah motivasi. Motivasi, kemudian bagaimana prinsip-prinsip bermain, bahwa kesabaran itu adalah kemenangan. Dan ini kita harus memberikan selalu motivasi bahwa pertandingan itu adalah 2 kali 45. Ya. Selama 2 kali 45 kita harus selalu siap. Sekarang tinggal 1 kali 15, Bung. 1 kali 15. Sebaliknya kalau sebagai Arkan Yuri, Bung, apa yang bisa dilakukan ya dalam Ya, 15 menit sisa? kita Sementara juga- fisik pemain sudah begitu Iya. drop. Nah ini secara fisik sudah kelihatan drop, tapi kita kalah 4-3, kita kalah 5, kita kalah 6, Sama sama saja. saja ya kan. Ya, babak kedua perpanjangan waktu sudah dimulai. Persija Jakarta 3, Arema Malang 4. Sementara kembali tekanan. Lihat. Hamka Hamzah. Hamka Hamzah sudah sampai ke depan. Supaya sebuah upaya yang sifatnya sporadis saya kira, Bu. Tapi Karena- memang kita lihat bahwa Arema dalam hal membaca bagaimana lapangan tengah daripada Persija, dia cukup memahami kalau dijaga lapangan tengahnya, di depan Batau itu tidak akan menerima bola. Tetapi kalau misalnya dijaga ini, itu biasa muncul lagi si Haris Yulianto, muncul Hamka. Ya. Ini nanti di menit-menit akhir baru muncul lagi nih. Ya, praktis hanya menyisakan dua Iya, iya. pemain di lini belakang, Agus Supriyanto dan Haris Yulianto. Iya, Persija Jakarta. Gagal lagi di kaki Sunar Sulaiman. Serangan balik melalui Francis Yonga. Kita Iya. saksikan cepat sekali. Cukup berbahaya. Martin Tau. ini Frans Lionga ini cukup efektif ya. Penggantiannya sangat tepat. Karena dia mampu melakukan irama permainan di lapangan tengah. Zainuri, pemain yang baru masuk tadi. Dihadapi oleh Batom Roger. Firman Utina kepada Zainuri. Cukup berbahaya, lolos dari jebakan offside tadi. Sayang sekali umpannya tidak berhasil disambut. Lihat, dalam duel selalu menang. Ya, kembali tekanan. Errol Efeksiba kali ini. Maksudnya kepada Martin Tau. Bola berhasil dicuri tadi. Pateka. Serangan balik Persija Jakarta. Hamka Hamzah yang dituju. Oh, namun bola lebih tepat mengarah kepada Jok. Claudio Yesus. Berpikir untuk bermain defensif juga bisa berbahaya, Bung ya, Iya. dalam kondisi seperti ini. Arema Malang. Kita lihat Benny Dolo. Oh. Saya hampir berpikir tadi jangan lepas lagi bola, Bu. Iskandar Silas Ohe. Jaga gawang Arema Malang. Nah, ya Haris. Kita saksikan Haris Yulianto tadi. Pendek saja kepada Denny Sutrisno. Hamka. Sudah nggak bisa. Untuk gede. Sunar Sulaiman. Terus naik ke depan. Ada Errol di sana. Ya, kita lihat, Bung, bagaimana pergerakan para pemain Arema Malang. Dia mampu memainkan Sangat irama kontradiktif, ya. Bung. Ya. Firman Utina yang sudah mencetak 3 gol Masih segar. terus bergerak berlari-lari, memberikan umpan.
Yonga. Nggak ada satu yang Ya, rebut. tidak ada upaya untuk menjemput bola, hanya membayang-bayangi. Kembali Arema Malang. Bola dimainkan saja oleh para pemain Arema dalam kedudukan unggul tanpa tekanan. Bola menjadi kurang begitu efektif Bung ya di Ya. 15 menit terakhir ini Bung. Pemain Arema kalau memainkan bola tidak ada satu yang merebut. Nah, Ini kita dia. lihat sementara Persija menekan. Apa yang dilakukan para pemain Arema? Ya, Ya, dia menunggu di daerah. Batum dengan sisa tenaga coba mengejar bola. Dua pemain Arema. Belakang dia. Dedi. Pateka. Agus Supriyanto tadi. Ismet Sofyan. Umpan crossing membentur tadi tubuh pemain Arema Malang. Aremania. Ya, sampai dengan saat ini Bur tidak sia-sia Aremania jauh-jauh datang dari Betul. Malang ke Jakarta, Bur. Menurut Karena timnya data sebentar unggul. ada 10.000 tiket yang diperuntukkan bagi para pendukung Aremania dan hingga tadi pagi masih ada 3.000 lagi yang baru berangkat menuju ke Jakarta. Ismet Sofyan. Ismet Sofyan kini menghadapi bola tendangan penjuru. Ada 3, 4, 5 pemain Persija di kotak penalti Arema. Ya, ini satu peluang untuk Persija Jakarta. Berhasil diamankan saja. Datang lagi kepada Ismet. Semakin banyak pemain yang terjatuh di sisa-sisa waktu pertandingan ini. Keram saya kira, Bung. Bagaimana, Bung Sam? Ya, ini adalah salah satu strategi, ya kan, untuk bagaimana mengulur-ulur waktu. Dan di latar belakang kita lihat ada semacam bercanda barangkali. Iya. Bung. Ya, Putu Gede dengan Kurniawan tadi. Ya, Sementara Joe Carlos tampaknya harus ditanduk keluar lapangan. Ya, Trik kita Bung Sam, lihat ya, sebelum ya. Manutina. Hanya trik saja itu ya. Artinya bagaimana mengulur waktu. Dan ini Arema tidak boleh lengah ini. Arkan Yuri. Hamka Hamzah yang sudah berubah posisi. Kini menjadi motor serangan dari Persija. Dan saya kira, Bung Sam, ini apa yang dilakukan oleh Hamka Hamzah bukan sesuatu yang baru. Anda ingat di Persik Kediri ketika dia masih memperkuat Persik Kediri. Pernah oleh pelatih Jaya Hartono ketika itu ditempatkan sebagai seorang striker. Ya. Dan ini memang tipikal menyerangnya juga cukup Punya besar naluri, ya, Bu, ya. punya naluri menyerang. Nah, dan dia adalah salah satu stopper yang kalau gelandang tim buntu, dia akan muncul dari belakang untuk memainkan bola. Oh, Roger Batum duel dia dengan Van Goita. 3 melawan 4 dalam kotak penalti. Lemparan ke dalam untuk Persija. Tujuh gol, 2 kartu merah, 120 menit pertandingan. Dan ini adalah keputusan yang sangat hebat yang dilakukan oleh wasit, ya kan? Ah, ini cukup berbahaya. Wah,
Sayang sekali berhasil direbut tadi. Bola dari kaki Kurniawan Yulianto. Kali ini dikuasai Arema Malang. Francis Yonga. Bermain-main dia, sementara ada Dedi Sutrisno. Beruntung bola jatuh di kaki Firman Utina. Putu Gede. Sudah memainkan bola. Ya, berada dalam kepercayaan tinggi para pemain Arema. Iya. Namun terlalu percaya diri seperti Anda katakan tadi, kelengahan bisa berakibat fatal, Bung. Ya, Karena bukan tidak mungkin kalau ini mereka bisa disamakan di dalam adu penalti, mental Ya, mereka bisa. akan sangat jatuh, Bung. bisa berubah lagi. Bukan pelanggaran. Kembali Hamka. Ada Sunar di sana. Pendek saja. Putu Gede, kapten kesebelasan. Bersama dengan Firman Utina. Sementara ya Firman dengan sengaja harus membuang bola karena rekannya di tengah lapangan Francis Yonga. Ya masih belum mampu bangkit setelah tadi diambil dari belakang oleh salah seorang pemain Persija. Bagaimana, Bung? Sudah tidak bergantian. Ya, dan ini Pemain adalah lagi. trik juga ini ya kan. Dan saya pikir Leonga ini tidak terlalu parah nih. Ya, Bendi Dolo, tegang sekali, Bung. Oh, terlalu berat tampaknya, Bung. Tim medis. Oh, sampai harus terjatuh, Bung. Berdarah, Bung. Ya, marah sekali kita saksikan. Manajer tim Arema. Tapi Gandhi, Yoga harus Tama. dimaklumi juga. Tim kesehatan juga udah kecapean. Berapa kali dia keluar masuk angkat. Salah satu bumbu dari pertandingan ini, Bung ya. Tapi yang kita harap mudah-mudahan semua bisa menahan emosi. Yap. Nah, karena keputusan wasit dengan dua kartu merah dengan beberapa kartu kuning ini cukup keputusan berani nih. Sebuah Ya, pelanggaran yang tadi. terjadi di sektor yang cukup Berbahaya ini ya. sepertinya. Masih ada kesempatan bagi Persija. Kita tahu gol balasan di Kurniawan tadi berawal dari sisi-sisi seperti ini, Bur, dari crossing-crossing Anda seperti melihat wajah dari Iskandar Silas Ohe. Ya. Saya teringat penjaga gawang AC Milan, Bung. ini. Ya, Dida. Ya, ini cukup berbahaya. Ini pertahanan Pastinya Arema harus terlalu menjadi gol jauh ini. ke belakang ya. Tapi apa yang terjadi? Umpan terlalu jauh tadi dari pemain Persija, namun kita saksikan Kurniawan. Wow! Baik sekali tadi, masuk dari Kurniawan Yulianto, namun Offside. tidak mampu disambut oleh Hamka Hamzah untuk menjadi gol. Ya, cukup berdegup kencang saya kira kubu Arema Offside. Malang, Bung. Meskipun offside. Ini dia Hamka Hamzah. Pemain yang dikabarkan akan dipinjamkan ke Inter Milan. Ada Firman Utina. Dibuang saja bola. Ya, satu catatan yang perlu diinformasikan, kekuatan aparat keamanan, Bur. Ya. Sekitar 2.300 orang, 800 di ring 1, sementara 1.500 di ring 2 atau di luar stadion. Ini untuk mengantisipasi pasca pertandingan, Ya. khususnya pergerakan dari supporter. Sementara pertandingan masih berlangsung panas di dalam stadion. Kita saksikan lagi-lagi gagal upaya dari Persija Jakarta. Firman Utina, oh baik sekali. Martin Tau. Gagal ya. Ya, walaupun harus
berbuah kartu kuning. Ismet Sofyan harus menghentikan tadi pergerakan berbahaya dari Martin Tau. Kita saksikan. Ya, kita saksikan Prasis Yonga dari jauh menanyakan. Waktu pertandingan sampai dengan saat ini Metro Lagam memasuki menit-menit akhir perpanjangan waktu kedua. Juga gagal tadi tekanan dari Arema. Sekali lagi Arema sementara unggul 4-3 atas Persija Jakarta. Dan pertandingan saat ini memasuki perpanjangan waktu kedua. Putu gede. Claudio Yesus. Ya, sementara kita saksikan kapten kesebelasan Arema Putu gede berbenturan tadi dengan salah seorang pemain Persija Jakarta. Dan ya, akhirnya wasit Jajat Sudrajat sudah meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. 4-3 Arema unggul atas Persija Jakarta. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca. Para pemain Arema langsung diserbu oleh supporter mereka karena ini adalah sukses mereka merebut dan juara Copa. Ini sejarah, Bung. Ya, betul sekali. Dan kemenangan ini juga ditandai dengan jatuhnya kembang api dari atap tribun Stadion sisi timur. Ini adalah juara pertama di Piala Indonesia, Bung ya. Dan ini adalah momentum tersendiri buat pemain Arema. Baik, Ya. kepada seluruh supporter. Merebut gelar juara ajang Copa untuk Yang pertama kali kalinya. ya. Dan mereka akan tercatat sebagai juara Copa yang pertama. Benny Dolo banyak sekali menerima ucapan selamat. Tentu saja. Ya, inilah Franco Hita, mereka asal Argentina. Ya, dan saudara kami masih akan kembali setelah jeda komersial yang berikut ini. Langsung kalau gitu kita masuk ke MVP atau Most Valuable Player. Dan penghargaan selanjutnya Jatuh akan diberikan kepada Firman Utina. seperti sudah dibuka Dari tadi, Bung. Gelar Arema pemain terbaik jatuh kepada Firman Firman Utina. Utina. Hampir tidak terbantahkan, Bung. Ya, saya rasa semua melihat bagaimana akselerasinya, bagaimana mobilitasnya, bagaimana inisiatifnya, Bukan dan cuma bagaimana jumlah 3 gol yang kebiasaan. diciptakan ya, Bu, tapi juga proses terjadinya gol Ya. itu sendiri. Begitu indah. Untuk membersihkan Dan kebanggaan bagi seorang Benny Dolo karena Ya. kita tahu sebelum menukangi Arema dia juga pernah melatih Firman Utina di Di Persita Persita, ya. Tangerang. Dan ketika dia direkrut Arema menjadi pelatih Arema dan juga membawa Firman Utina Firman sekali. Utina. mohon kesediaan Dan tidak sia-sia, Bung. Iya. untuk bisa Inilah Firman Utina, pemirsa. Kali lagi akan tercatat dalam sejarah Firman Utina sebagai pemain terbaik pentas Copa Silakan Yang untuk pertama. pertama. pada Firman. Dengan menenteng kunci kendaraan hadiah untuk pemain terbaik. Yang juga Kunci menarik, yang digambar secara simbolis tentunya. ya, Baik. yang juga menarik adalah menurut catatan Firman Utina hingga ke partai final ini tidak mencetak gol bagi Arema di ajang Ya, justru Copa itu Indonesia dilakukan ini. di partai Di partai final, final 3 gol dan langsung mengantar timnya menjadi juara. Luar biasa. Ya. Barangkali tidur di dalam APV. Ya, sementara kita saksikan inilah manajer Persija Jakarta IGK Manila. Pria yang dikenal memang sangat eksentrik dan ini pelatih asal Moldova Arcan Yuri Anatolievic. Diikuti asisten
Dan seperti itu sudah disinggung tadi nih, kekalahan kedua Persija di partai final dan juga melalui perpanjangan waktu. Runner up Copa Jisamsu Indonesia 2005 mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar 500 juta rupiah. Baik, diberi kesempatan untuk singkat saja berfoto bersama. Langsung. Baiklah, para hadirin sekalian, sampailah kita kepada sang juara dalam Copa Jisamsu Indonesia 2005. Ya, ini momen-momen yang sangat fenomenal, Bur. Ya, betul sekali Firman. Penuh sukacita sepertinya pemandangan dari kubu Arema, dan jika Anda yang menonton di rumah dan tidak sempat menyaksikan suasana di pinggir lapangan, banyak sekali kita temui supporter berbaju biru bercampur dengan supporter berbaju oranye, sama-sama menyaksikan momen penyerahan trofi dan medali. Wakil pemerintah dalam hal ini Menpora Adi Aksa Daud tuh kepada kampiun Copa Jisamsu Indonesia 2005, Benny Dolo, Bang Syam. Ini adalah satu kebanggaan buat seorang pelatih ya. Dan kita harus akui Benny Dolo ini dengan menunggangi Arema Malang, dia berhasil mengangkat dari degradasi kemudian lolos masuk 8 besar. Terakhir prestasi terbesar seorang Benny Dolo adalah runner up di pentas liga, Bung, bersama Persita Tangerang ketika dikalahkan oleh Petrokimia, Bung, di final. ya. Oleh Bapak Adi Unar Sulaiman Membawa anaknya. main asal Kalimantan. Ya, ini Joe Carlos, kreator lini tengah Arema. Benar-benar momen-momen yang sangat bahagiakan bagi kubu Arema Malang tentunya. Alexander Pulalo yang diusir wasit Jajat Sudrajat tadi tidak akan dilupakan oleh seorang Alexander Pulalo itu. Bukan cuma karena timnya malah juara, tapi karena di saat di partai final diusir oleh wasit, Bu. Dan kita teringat juga di Piala Asia ketika bermain lawan Qatar. Dia juga terkena dengan kartu merah. Ya. Masih memberikan pengalungan medali Menpora Adi Aksa Daud. Lagi Irfan Utina. Setelah beberapa hari lalu Malang diramaikan oleh pemberitaan tidak sedap karena menjadi sarang sementara teroris Azari, dan hari ini Malang juga disebut-sebut namun di pentas olahraga dengan harum sekali melalui klub Arema, yaitu sebagai juara Copa Uzam. Iya. Dan ini adalah satu kebanggaan ya. Khususnya masyarakat Malang. Luar biasa pekik sukacita dari Putu Gede dan teman-teman mengiringi momen pengangkatan trofi juara 1 miliar, Bur. 1 miliar rupiah, uang pembinaan
oleh-oleh untuk warga Malang seperti itu. Yap. Baik, sekali lagi jangan piala bergiliran selaku Menpora. Dan ini tampaknya trofi piala bergilir. Ya, ini momen-momen kebanggaan Bung dan Bang Syam pelatih Beni Solo bersama Diaksa Daud selaku Menteri Pemuda dan Olahraga sama-sama mengangkat bendera piala Copa Cisamsu 2005. Dan stadion, salah satu stadion termegah di Asia, Stadion Bung Karno menjadi saksi keberhasilan mereka. Ya. Oke, pemirsa, Ya, kepada orang pemain lengkap sudah tayangan langsung kami dari Stadion Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk penayangan partai final Copa Cisamsu Indonesia 2005. Saya Firman Syah Hussein. Dan saya Raffi Noltibur bersama tentunya komentator kita pada petang hingga malam hari ini, Bung Samsudin Umar. Terima kasih atas kehadirannya. Kami semua pamit mundur. Selamat malam, sampai jumpa dan terima kasih. dan juga Bapak Angki Kamaro. Baiklah, diberikan kesempatan waktu untuk bisa berfoto di Award Copa Cisamsu 2005. Dan kepada seluruh penonton, ya, kita juga jangan lupa para penonton, kita masih akan dihibur oleh satu penampilan kembali dari salah satu band terkemuka. Dan kepada Arema Malang, dipersilakan untuk bisa berfoto. Dan kepada para pendukungnya, dimohon dengan sangat untuk bisa lebih tertib lagi. Terima kasih. Akhirnya, kita sambut dengan sangat meriah